Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi bersama kita untuk senantiasa belajar mengenai atau makna-makna Al-Quran. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya bijak dalam menyampaikan. Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala itu menyeru kita untuk senantiasa berbicara dengan cara yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada semua hamba-hambanya, li'ibadi, kepada hamba itu tidak dibatasi kepada kaum muslim, kepada yang beriman, kepada yang laki-laki, perempuan, tetapi kepada hambanya. Abdun di sini bermakna bahwa kita ini semua hamba yang harus, yang harus yaqulul lati hiya ahsan, yaitu yang harus berkata-kata yang ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggunakan lafaz ahsan atau ihsan, bukan hasan. Artinya apa? Berarti kita harus mencari kalimat-kalimat atau kata-kata yang paling baik, yang sangat baik, bukan yang baik saja. Nah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kita harus senantiasa mencari dan terus berupaya untuk berkata-kata yang ihsan. Kenapa? Lanjutan ayatnya adalah inna syaitana yanzagu bainahum. Karena setan itu atau syaitan itu menggoda manusia dengan cara sedemikian rupa untuk senantiasa jauh. Nah, salah satu seseorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika ia berselisih dengan saudaranya sesama muslim. Jadi kalau kita tidak menggunakan kalimat atau kata-kata yang baik, maka setan-setan itu atau syaitan-syaitan itu akan senantiasa membuat kita berselisih kepada sesamanya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Nah, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini yaitu adalah dalam tafsir Al-Misbah, kemudian dalam tafsir juga Buya Hamka itu mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar makian kaum musyrikin, lalu beliau itu membunuhnya, sehingga umat muslim pada saat itu mengharapkan Allah itu menghalalkan apa? Menghalalkan perbuatan Sayyidina Umar, yaitu adalah membunuh orang yang berkata tidak baik atau orang yang berkata bermaki-maki. Tetapi Allah tidak. Allah justru berfirman bahwa jangan, berkatalah yang baik. Kepada siapa? Siapapun, mau ahlul kitab, mau itu muslim, mau itu non muslim, siapapun itu harus menggunakan yaqulu atau perkataan yang ihsan. Kenapa? Karena setan itu membuat kita berselisih. Kalau kita sudah berselisih, berarti kita sudah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya adalah inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kaum muslim. Walaupun setan yang dimaksud di sini adalah sifat ya. Karena setan itu dalam Quran surat An-Nas, setan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Hati-hati kalau kita berkata-kata salah, atau setan itu atau manusia itu dari golongan setan dari golongan manusia itu bisa menggoda kita melalui lisan kita. Begitupun setan dari golongan jin. Ketika kita berkata yang tidak baik, maka
setan-setan itu akan masuk dan menggoda kita. Supaya apa? Supaya kita berselisih dengan satu dan lainnya.